belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam diskusi Alkitab Live bersama dengan konsep Cohen Serves People dan Pendeta Milton Pardosi. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan sahabat konsep dimanapun saudara berada, baik yang ada di ruangan Zoom ini ataupun yang menyaksikan dari media sosial, baik di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Malam hari ini kita puji Tuhan karena kita punya kesempatan sekali lagi untuk kembali belajar firman Tuhan. Dan yang akan menyampaikan materi malam hari ini adalah Pendeta Muda Matias Tani. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Pendeta Matias Tani, kita akan lebih dahulu berdoa untuk membuka acara ini, dan Pendeta Maros Sitorus akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tiada henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini pun juga Tuhan, kami masih merasakan kebaikan-Mu. Di waktu ini Tuhan pertemukan kami melalui media Zoom ini untuk mengikuti pembelajaran pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Matias Tani. Urapilah ia dengan kuasa dari surga agar apa saja yang ia sampaikan itu berasal daripada Tuhan. Dan juga kami yang mengikuti Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus juga agar kami dapat memahami terlebih Tuhan untuk melakukan seluruh dengan kehendak-Mu. Waktu ini kami berikan kepada-Mu Tuhan, Engkaulah kiranya akan memberkati media yang kami gunakan, boleh berfungsi dengan baik sehingga pekabaran yang akan kami terima dapat kami terima dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook, bila mana ada tanggapan ataupun pertanyaan dari materi yang nanti akan dibawakan, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita boleh sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi dari pelajaran malam hari ini. Malam hari ini pelajarannya masih dalam tema besar pekabaran-pekabaran dalam kitab Ulangan, dan saat ini adalah seri yang terakhir dari tema besar untuk di bulan ini dengan judul konsep berkat dan kutuk dalam kitab Ulangan 28 yang akan dibawakan oleh Pendeta Matias Tani. Pendeta Matias Tani saat ini melayani di Persekutuan Doa Bukit Sion di daerah Getasan di daerah Jawa kawasan tengah. Pendeta Matias Tani tamat dari Universitas Advent Indonesia tahun 2019. Jadi waktu yang baik ini kami berikan kepada Pendeta Matias Tani untuk boleh menyampaikan pelajaran bagi kita semua. Oke, baik, shalom, selamat malam untuk kita semua. Halo. Izinkan saya untuk share screen pada saat ini. Oke, baik, sekali lagi selamat malam. Pada malam ini pembahasan kita akan bahas bersama dari Kitab Ulangan pasal yang ke-28 dengan judulnya adalah konsep berkat dan kutuk. Ya, jadi mari kita semua boleh mengikuti dan boleh juga dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan nanti. Oke, baik, pembahasan malam ini ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang berkat,
Yang kedua adalah tentang kutuk, dan juga tentang syarat-syarat ya. Jadi kalau kita baca kitab Ulangan pasal 28 ini, kita akan temui dua kata ini, yaitu berkat dan kutuk. Dan juga kita akan pelajari malam ini syarat-syarat untuk diberkati ya. Baik, latar belakang kitab Ulangan pasal 28 ini, dalam kitab Ulangan pasal 28 ini dia berbicara tentang keadaan atau kondisi sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ya, dan para ahli mengatakan bahwa di atas gunung Ebal ya, kalau kita baca Ulangan pasal 28 atau Ulangan pasal 27 sebelum pasal 28 juga kita temui bahwa di sana perintah-perintah Tuhan dibacakan untuk orang Israel oleh Musa, dan dikatakan bahwa di atas gunung Ebal diserukan berkat dan kutuk bagi mereka yang taat dan yang tidak taat kepada Allah. Dan perintah-perintahnya dengan demikian, setiap kali orang melewati gunung ini mereka akan diingatkan memilih Allah atau melawan Allah. Ya, jadi tempat ini tempat di mana Musa membacakan Ulangan pasal 28 tentang berkat dan juga kutuk. Nah, yang pertama kita akan pelajari yaitu berkat. Ya, definisi berkat dalam bahasa Ibrani-nya adalah hebarakot, ya disingkat barak atau barakat ya. Dan itu dengan arti blessings, source of blessings, blessing prosperity, dan juga blessing praise of God ya. Jadi dalam Perjanjian Lama kata berkat atau berasal dari kata barak, to bless, dan kata kerja ini diberkati atau memberkati. Berkah kata-kata ini muncul dalam Alkitab 415 kali. Dari 415 kali, 214 diantaranya diterjemahkan kata berkat. Kedua kata ini memiliki pengertian yang dalam dan bervariasi. Kata barak atau barakah diterjemahkan dan dirumuskan sebagai berikut: berkat, keuntungan, kedamaian, kebahagiaan, segala yang baik. Ya, kedua kata ini diaplikasikan sebagai pengalaman yang holistik, utuh, dan menyeluruh pada manusia dan alam ciptaan Allah. Dengan demikian kata barak atau kata barakah ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, aspek fisik, aspek ekonomi, maupun aspek sosial dan juga spiritual ya. Jadi ini definisi berkat ini harus dipahami dengan baik ya, bahwa berkat Tuhan yang secara kontekstual yang ada di dalam Ulangan pasal 28 ini menyeluruh ya, karena kita akan lihat ya apa berkat-berkatnya. Kalau kita baca juga lebih jelas di situ apa berkat-berkatnya. Nah, definisi berkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: pertama, karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ya, lalu yang kedua, doa restu, pengaruh baik ya dari orang yang dihormati. Yang ketiga, makanan dan lain sebagainya dibawa pulang habis kenduri ya. Kalau kenduri ini kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti ya habis acara selamatan ya. Lalu yang keempat, mendatangkan kebaikan, bermanfaat, dan juga berkah ya. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana memahami berkat ya? Ini hal yang sangat penting juga untuk kita pahami dan lihat. Ya, dalam konteks Alkitab Ulangan pasal 28, berkat adalah dari Allah untuk umatnya ya. Berkat adalah dari Allah untuk umatnya. Lalu yang kedua, berkat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ini adalah berkat secara menyeluruh, baik aspek fisik, sosial, ekonomi, dan spiritual. Seperti tadi kita sudah ikuti definisi daripada berkat itu sendiri. Lalu yang ketiga, sehingga dengan demikian berkat ini tidak bisa diukur dengan jumlah angka ya. Kalau kita baca Ulangan pasal 28 itu, maka dikatakan hanya apa? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang ya. Dan ada di situ diberkatilah engkau di kota akan punya tanah 5 hektar. Nah, ya dia cuman secara utuh dikatakan bahwa berkat itu akan dialami ya. Lalu yang terakhir, berkat dari Allah itu tidak memiliki ukuran kuantitatif ya. Hampir sama juga ya, tidak bisa menjadi patokan angka ataupun banyak ya, banyak dan tidak banyak ya. Tapi yang dengan pasti bahwa berkat itu harus dilihat secara utuh atau menyeluruh, sebagaimana dalam konteks kitab Ulangan pasal 28. Nah, ini kurang lebih beberapa yang saya kutip dari Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 13. Kita lihat berkat-berkat ya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar ya. Dan ini ada beberapa, dan mungkin bisa nanti dibaca sendiri ya dari
Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 itu berbicara tentang berkat, dan juga Ulangan pasal 15 sampai ayat yang ke-68 yang berbicara tentang kutuk, ya. Baik. Ketaatan kepada Tuhan berarti menaati perjanjian Sinai, dan dengan demikian merupakan kewajiban yang hanya terkait dengan Israel. Namun ketaatan kepada Tuhan menuntun pada berkat adalah prinsip yang tidak hanya pada Israel kuno, dan itu berlaku turun-temurun bagi keturunan Israel. Ya, jadi kalau kita baca Ulangan pasal 28 ini, kita akan dapati bahwa janji berkat maupun kutuk ini berlaku bukan hanya pada orang yang mendengarkan pada saat itu ketika Musa menyampaikan. Ya, tapi kalau kita baca dengan teliti, dengan baik-baik Ulangan pasal 28, maka itu berlaku turun-temurun, ya, sampai keturunannya nanti, ya. Bahkan kalau kita baca Ulangan pasal 28 tentang kutuk itu dikatakan apa? Mereka akan melahirkan anak laki-laki dan perempuan, tapi anak laki-laki dan perempuan itu akan ditawan, ya, akan dibawa oleh apa? Oleh musuh, ya. Dan mereka hanya bisa melihat saja dan merenung dan bahkan rindu apa? Untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Jadi memang berkat ini secara harfiah berkat dalam berkat dan kutuk dalam Ulangan pasal 28 ini berbicara untuk orang Israel, dan itu turun temurun, ya, berkat ini dan juga kutuk ini. Lalu kita berpindah kepada yang kedua, ya, definisi kutuk, ya. Ya, kalau definisi kutuk kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya kurang lebih, ya, pengucapannya kelala, ya, kelala, ya. Kelala itu artinya kutuk, ya. Dan kata kelala ini ucapan yang mengandung ancaman hukuman karena pelanggaran umat terhadap perintah Tuhan, ya. Itu bisa juga kita lihat Kejadian 8 ayat 21 dan juga Ulangan 28 ayat yang ke-15, ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kutuk, doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Yang kedua, kesusahan atau bencana yang seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain. Laknat, sumpah, mereka berani berbuat jahat karena takut kena, mereka tidak berani berbuat jahat karena takut kena tulah, ya, atau kena kutuk, ya. Jadi kurang lebih itu dari bahasa kita, ya, bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang sebenarnya sampai ayat yang ke-68, tapi saya hanya mengambil sampai ayat yang ke-46 karena ini berbicara tentang kutuk, ya, dan dikatakan bahwa kutuknya sama, ya, sama sebagaimana berkat tadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-14, maka di ayat 16 sampai ayat yang ke-68 ini berbicara tentang kutuk, sama, ya, sebaliknya dari berkat tadi, ya. Makanya dikatakan terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakul dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu dan kandungan kambing domba, dan seterusnya, ya. Dan ini berbicara tentang kutuk, ya. Baik, kita tiba kepada syarat-syarat, ya. Nah, kalau kita kita baca Ulangan pasal 28 ayat yang pertama, maka dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas bangsa di bumi, ya. Nah, kalau kita melihat dari ayat yang pertama ini ada kaitannya dengan materi minggu lalu, ya, tentang kata shema, ya. Nah, kalau kita lihat di Ulangan pasal 28 ini menarik, ya, karena shema ini diulang 2 kali, ya. Ya, shema, ya. Ya, diulang 2 kali. Dan saya mau katakan bahwa perbedaan kita dengan orang-orang Israel atau maupun nabi-nabi pada zaman dahulu ketika mereka menulis Alkitab, ketika mereka mau menekankan satu kata yang penting di dalam Alkitab, biasanya ditulis diulangi 2 kali, ya. Kalau kita sekarang, kita lebih kenal orang membold atau menggarisbawahi. Itu tandanya kalimat itu atau kata itu menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, tapi kalau di Alkitab, para penulis Alkitab rata-rata semua, ya, ketika satu penekanan kata yang penting, maka mereka akan diulangi 2 kali, ya. Seperti ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu juga, ya, Yesaya 40 ayat yang ke-9, ya. Itu ada penekanan 2 kali, ya. 4 kali, ya, 2 kalimat, ya, 4 kali, 2 kali diulangi, ya. Nah, pada saat ini
di Ulangan pasal 28 itu, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, dan dia menggunakan shema-shema ya, jadi 2 kali ya. Dan dikatakan bahwa and each dalam terjemahannya dalam bahasa Inggris dikatakan and it shall come to pass if they shall hearken diligently unto the voice of thy God to observe and to do. Ya, jadi kalimat ini diulangi 2 kali dengan maksud to hear and to do. Ya, jadi bukan hanya sekedar mendengarkan ya, tapi ditekankan di situ to observe, to hear and to do. Ya, jadi ada 2 kalimat yang sangat penting di situ. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi mendengarkan dengan baik-baik, sungguh-sungguh mendengarkan ya. Dan itu bisa kita lihat ya, ada banyak ayat yang ayat di dalam Alkitab yang hampir sama ya, bukan hampir sama. Kalimat ini diulangi 2 kali ya. Kita bisa lihat itu dalam Ulangan pasal 15 ayat 5, Zakaria 6 ayat 15, Keluaran 19 ayat 5, Keluaran 15 ayat 26, dan juga Yeremia pasal 17 ayat yang ke-24 ya. Dan kalimat yang sama diulangi ya, shema-shema ya. Nah, dengan makna bukan hanya mendengar, akan tetapi lebih daripada sekedar mendengar, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Allah. Nah, ini satu penekanan yang penting juga buat kita saat ini ya. Boleh jadi saya mendengarkan firman Tuhan, saya mendengarkan pengkhotbah, saya mendengarkan sesuatu yang bersifat rohani, boleh saja saya hanya di taraf mendengarkan. Ya, tapi Ulangan pasal 28 ini penekanan yang sangat penting untuk orang Israel yang diberikan yang dikatakan Musa kepada mereka pada saat itu bahwa shema-shema sampai diulang 2 kali. Ini berarti penting untuk apa? Mendengarkan baik-baik apa yang diperintahkan Tuhan dan juga apa? Melakukan dengan setia. Ya. Dengan demikian ketaatan ya, syarat yang paling utama adalah ketaatan menuntun kepada berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ya. Nah, kata pertama dalam ayat ini juga dimulai dengan kata jika ya. Kata ini menunjukkan satu kondisi tertentu, yaitu yang menjadi pilihan adalah pilihan daripada umat Tuhan ya. Jika mereka mendengarkan, maka berkat yang datang. Mendengarkan dan melakukan, maka berkat yang datang. Tapi jika mereka tidak mendengarkan, maka sebaliknya, yang tadinya berkat akan apa? Kutuklah yang datang ketika mereka tidak apa? Mendengarkan perintah Tuhan. Ya. Dan kita baca juga, kita bisa temu juga Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 juga dikatakan bahwa maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Ya, jadi perintah daripada Tuhan itu hanya apa? Mendengarkan dan melakukan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa pada saat itu kepada orang Israel. Nah, ketidaktaatan menuntun kepada kutuk, yaitu kita baca dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15 ya. Nah, dalam buku Sejarah Para Nabi jilid 2 halaman 107 dikatakan semuanya ini harus memilih akan syarat-syarat perjanjian itu dan memberikan persetujuan mereka kepada berkat atau kutuk, dan itu bergantung atas penurutan dan pelanggaran mereka. Jika mereka menurut, akan menuntun kepada janji Allah yaitu berkat. Dan sebaliknya jika mereka tidak menurut, maka akan menuntun kepada kutuk. Ya, jadi tulisan Roh Nubuat juga mengatakan bahwa jika mereka menurut, maka berkat itu syaratnya adalah antara menurut dan tidak menurut. Ya, kalau menurut ya berkat itu datang. Kalau tidak menurut, konsekuensi dari tidak menurut adalah kutuk. Ya. Oke, baik. Dengar, menurut, melakukan, diberkati ya. Tidak dengar dan tidak menurut, tidak melakukan, maka tentunya bukan mendapat berkat, tapi sebaliknya konsekuensinya itu kutuk ya. Aplikasinya bagi kita sekarang ya. Ketika kita mendengar dan melakukan dengan sungguh-sungguh perintah Tuhan atau firman-Nya, maka Tuhan akan memberkati kita dengan cara Tuhan ya. Jadi kenapa saya katakan seperti ini? Karena boleh jadi mungkin saudara bertanya kepada saya, kalau saya menurut perintah Tuhan berarti
bisa dong saya dapatkan berkat seperti Ulangan pasal 28 ya. Saya tidak bisa katakan secara harafiah kita akan dapatkan seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau kita belajar, kita baca ini khusus kepada orang Israel secara harfiah untuk mereka pada saat itu ya. Tetapi saya katakan bahwa berkatnya akan datang kepada kita dengan cara Tuhan ya. Tuhan memberkati kita dengan cara apapun dan menurut dia lah jika dia mau diberkati kita dengan apapun itu ya, itu menjadi satu hal yang kita pahami bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan caranya sendiri ya. Jadi ini kita harus ingat baik-baik ya, karena boleh jadi ketika ini tidak menjadi pandangan kita atau pemahaman kita akan menilai Tuhan, menilai berkat-berkat itu dengan cara kita sendiri dan boleh jadi tidak sesuai dengan Alkitab ya. Lalu yang berikut, kenapa saya kutip Lukas 6 ayat 46 sampai ayat yang ke 49, karena kalau kita belajar Ulangan pasal 28 kan ada 2 kalimat di situ ya yang kita belajar pada malam ini, yaitu berkat dan kutuk. Nah, kalau Ulangan Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 ini dia berbicara tentang dua dasar ya. Dan kita akan dapati di sana bahwa 2 macam dasar yang diceritakan ya, dan hampir mirip ya. Kalau tadi Ulangan pasal 28 ayat 1 kan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka dia akan mengangkatmu di atas segala bangsa ya. Nah, kalau kita baca Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, maka dikatakan juga ya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan ya. Jadi kalau kita ikuti ayat ini atau perikop ini, maka dia berbicara tentang setiap orang yang mendengarkan kalimat Tuhan dan melakukan, maka diberikan 2 gambaran tadi. Ya, kalau gambaran di Ulangan pasal 28 tadi, ketika mereka menurut, berkat yang datang. Kalau mereka tidak menurut, konsekuensi dari ketidakpenurutan mereka yang datang adalah kutuk. Nah, kalau Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 itu, ketika kita mendengarkan ajaran Tuhan Yesus lalu melakukannya, maka dikatakan apa? Akan sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas apa? Di atas batu ya, menggali dalam lalu membuat fondasinya ya, dan dikatakan bahwa ketika badai datang rumah itu akan tetap kokoh. Tapi orang yang tidak mendengarkan dan tidak melakukan, dikatakan apa? Ia akan sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah, ini juga dasar yang perlu kita pahami di zaman kita saat ini ya, bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita lakukan maka berkat itu akan datang. Ya, kalau kita tidak lakukan maka ada juga apa? Konsekuensi dari apa? Ketika kita tidak menurut kepada ajaran ataupun firman Tuhan. Nah, kesimpulannya bagi kita pada pembahasan malam ini ya. Kesimpulan yang pertama adalah berkat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel adalah hasil ketika mereka mendengar dan melakukan dengan setia perintahnya dengan setia. Ya, jadi berkat itu diberikan Allah kepada Israel ketika mereka mendengar dengan baik-baik dan juga melakukan dengan setia. Yang kedua, berkat Allah harus dilihat secara utuh. Nah, ini penting ya. Kenapa berkat Allah harus dilihat secara utuh? Karena boleh jadi orang memilah-milah ya, ketika orang punya tanah berhektar-hektar, oh iya diberkati. Lalu orang yang tanahnya cuma sepetak, oh dia tidak diberkati. Ya, jadi berkat itu tidak bisa dilihat hanya hal-hal tertentu ya. Harus dilihat secara utuh. Sebagaimana tadi Ulangan pasal 28 itu, Israel diberkati orang-orang Israel akan diberkati ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, baik di kota, baik di ladang, hasil bumi, hasil ternak. Ketika mereka berperang, mereka akan menang melawan musuh. Ya, jadi harus dilihat secara utuh ya, secara menyeluruh. Lalu yang berikut, berkat Allah tidak memiliki ukuran kuantitatif. Kutuk adalah konsekuensi dari Tuhan ya, bagi orang yang mendengar dan tidak melakukan perintah Allah. Ya, jadi syaratnya supaya diberkati adalah mendengar dan juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan juga melakukan dengan setia. Nah, perjanjian Allah dengan umatnya sangat penting yang akan menentukan apakah berkat atau kutuk dan berdasarkan pilihan umatnya. Ya. Jadi berkat maupun kutuk yang ditawarkan oleh Allah melalui Nabi Musa kepada orang-orang Israel pada saat itu bergantung kepada pilihan mereka sendiri. Kalau mereka milih untuk menurut, menaati, mereka akan diberkati.
Lalu penurutan bukan sekedar mendengar, tetapi melakukan apa yang diperintahkan yang akan menuntun kepada berkat. Itulah tadi yang saya sampaikan, bahwa sema-sema itu sampai diulang 2 kali kalimat itu, berarti ini penting ya. Ya, dan orang Israel harus melihat, mendengarkan dengan baik-baik, bahkan melakukan dengan setia. Nah, sebaliknya, ketidakpenurutan akan menuntun kepada kutuk ya. Jadi dengan demikian inilah materi yang boleh saya bagikan. Marilah kita berdoa supaya kita sanggup menghidupkan apa yang kita pelajari pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Baik, amin. Terima kasih banyak Pendeta Matias Tanii untuk pelajaran yang disampaikan. Pelajaran yang sangat penting karena seperti yang Pendeta Matias Tanii sampaikan berulang-ulang, bahwa kata shema itu yang berarti dengar, itu pun diulang ya ketika bicara di Ulangan pasal 28. Jadi ini adalah janji berkat yang penting untuk kita pelajari juga. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk bahan untuk kita berdiskusi saat ini. Yang pertama saya ingin bertanya ke Pendeta Matias Tanii tentunya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah janji berkat di Ulangan 28 secara literal masih berlaku kepada umat Tuhan sampai saat ini? Jika iya, mengapa ada umat Tuhan yang kelihatannya setia tidak mendapatkan poin-poin berkat tersebut yang ada di daftar di Ulangan 28? Bahkan mungkin ada yang mengalami kesukaran atau penderitaan. Itu pertanyaan yang pertama. Silahkan Pendeta Matias Tanii. Baik, terima kasih. Jadi tadi juga saya katakan di dalam materi ya, bahwa yang menjadi patokan untuk mengukur berkat Tuhan itu bukan soal, bukan hanya hal-hal tertentu yang kita nilai ya. Tapi kalau kita lihat tadi, harus melihat berkat itu secara menyeluruh ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya dikatakan bahwa apakah secara literal umat-umat Tuhan ataupun orang-orang yang yang pada zaman ini apakah dapat menikmati bahkan menerima berkat-berkat yang ada dalam kitab Ulangan pasal 28, maka saya tidak mau menjawab bahwa bisa dan tidak ya, tapi secara konteks Ulangan pasal 28 dia berbicara tentang khusus kepada orang Israel. Ya. Karena pada saat itu adalah peringatan terakhir yang diberikan ataupun bacaan terakhir yang dibacakan oleh Musa sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, bahwa berkat-berkat, daftar-daftar berkat-berkat rentetannya itu akan dialami oleh orang Israel jika mereka mendengar dan juga menurut. Nah, tidak menutup kemungkinan juga. Makanya tadi saya katakan dalam materi saya bahwa Tuhan akan berkati kita juga di zaman ini dengan caranya. Nah, kenapa saya katakan caranya? Boleh jadi Tuhan akan kasih seperti Ulangan pasal 28. Tapi kalaupun tidak ya, itu bukan hak saya ya, karena itu hak Tuhan yang memberkati ya. Karena kita lihat di sini perjanjiannya antara Tuhan dan Israel, antara Sang Pencipta dengan ciptaannya. Jadi bagi saya secara pribadi ya, ini berdasarkan kepada apa yang Tuhan mau berikan kepada orang yang menurut di zaman saat ini. Tapi kalau di zaman itu ya itulah janji Tuhan yang ada dalam kitab Ulangan pasal 28. Oke, baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Matias Tanii. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat pendeta yang ada di ruangan Zoom ini juga boleh nanti menyampaikan bila mana mungkin ada tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan, tanggapan yang ada. Ini satu lagi Pendeta Matias, ini rasanya mirip sama yang seperti yang pertama. Kalau yang pertama tadi dari sisi yang baiknya, sekarang dari sisi sebelahnya. Ada pertanyaan berdasarkan Matius 5 ayat 45. Allah menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Pertanyaannya, apakah orang tidak benar masih menikmati berkat atau kebaikan Allah walaupun mereka jahat? Karena Matius 5 ayat 45
Allah menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Silahkan Pendeta Matias Tani. Oke, baik, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita lihat Matius pasal 5 ayat yang 45 kan tadi dikatakan bahwa hujan ataupun matahari itu diterbitkan Tuhan, maupun hujan itu diturunkan Tuhan bagi orang benar maupun orang yang tidak benar ya. Dalam hal ini tadi dalam materi saya katakan bahwa ketidakpenurutan konsekuensinya adalah kutuk ya. Nah, dalam konteks Matius pasal 5 ini berhubungan dengan khotbah Yesus di atas. Nah, jadi kalau secara konteks mungkin agak sedikit berbeda dengan Ulangan pasal 28 secara khusus ya. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa secara literal Ulangan pasal 28 ini hanya khusus kepada orang Israel saja ya. Baik berkat maupun kutuk ya. Sementara Matius pasal 5 ayat 45 itu dia berbicara tentang bagaimana Allah itu memperlakukan setiap orang itu sama adanya, yaitu kasih ya. Bahwa orang baik maupun orang jahat ya sama-sama diperhatikan oleh Tuhan ya. Makanya dalam hal ini kita harus setuju dulu bahwa patokan kita berkat Tuhan itu tidak bisa dinilai atau diukur dari jumlah ataupun hal-hal tertentu ya. Saya tidak bisa mengukur berkat Tuhan hanya melihat matahari maupun hujan, karena akan ada banyak berkat maupun berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan. Jadi dalam hal ini ditanyakan bahwa apakah orang yang tidak benar masih bisa menerima kutuk ya. Saya bisa katakan juga sesuai dengan pembahasan malam ini bahwa kebalikan daripada ketidakpenurutan kepada Tuhan, konsekuensinya adalah kutuk. Nah, kalau saudara bertanya kepada saya kutuknya apa, saya tidak bisa kasih tahu, karena yang bisa memberikan berkat dan kutuk itu adalah yang berhak, yaitu Tuhan. Ya, jadi itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Matias Tani untuk tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, saat ini saya mau ke Pendeta Pardosi. Mungkin ada tanggapan Pendeta atas dua pertanyaan pertama tadi yang berkaitan. Baik, terima kasih kepada Pendeta Muda Matias Tanii atas penjelasannya, dan salam jumpa kembali kepada para pendeta muda di ruang Zoom ini serta sahabat konsep yang melihat atau mengikuti pelajaran live di Facebook dan juga nanti di YouTube ya. Saya kasih dulu pertama gambarannya begini ya. Tuhannya itu kita ganti dengan pemerintah. Kalau kita baik-baik mengikuti peraturan undang-undang yang ada di negara kita ini, kira-kira hidup kita ini akan baik atau susah kira-kira? Kira-kira gitu. Baik. Lampu merah bagi kita jadi lampu hijau jadi lampu kuning tetap lampu hijau. Akhirnya kira-kira hidup saudara akan menjadi lebih baik atau jadi susah? Ya, jawabannya kan pasti saudara akan susah hidup kan? Orang harusnya berhenti, saudara jalan, ditabraklah sama yang dari arah kanan atau dari arah kiri. Ya, harusnya saudara jalan, saudara malah berhenti, ditabraklah dari belakang kan gitu. Secara manusia saja, ketika kita itu tidak menurut kepada peraturan yang ada di sebuah negara, pasti hidup kita itu jadi susah. Pasti jadi susah. Ya. Apalagi kalau kita menurut kepada Tuhan. Pasti hidup kita akan lebih damai, tenang, bahagia. Perhatikan pengalaman Adam dan Hawa. Ketika mereka tidak menurut kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Kesusahan. Kesusahan, susah cari nafkah, akhirnya harus mati. Susah waktu mengandung, melahirkan. Ya. Terjadi perubahan pola dalam kehidupan di alam dan lain sebagainya. Seandainya Adam dan Hawa itu baik-baik mendengarkan perintah Tuhan, jangan memakan
buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, maka hidup ini akan nyaman semua, akan baik semua. Akan baik. Ya. Nah, jangan lupa saudara-saudara, tanah ini sudah dikutuk kan? Di peristiwa kejadian itu kan? Sehingga akhirnya tetap akan menghasilkan, tetapi sudah tidak maksimal lagi. Itu sebabnya kita perlu berkat dari Tuhan. Karena sebenarnya tanah ini sudah dikutuk. Sudah dikutuk Tuhan. Makanya perintahnya kepada Adam itu adalah kau akan bersusah payah. Memang akan menghasilkan tanah ini karena masih ada berkat Tuhan. Tetapi harus diusahakan dengan semaksimal mungkin. Nah itu sebabnya kita tetap membutuhkan berkat. Makanya Ulangan 28 itu kan bicara tentang Tuhan akan memberkati tanah. Sehingga bisa menghasilkan lebih banyak kepada bangsa Israel. Yang kedua adalah kok orang jahat dapat oksigen, dapat matahari, dapat hujan. Orang baik juga dapat hujan, dapat oksigen, dapat matahari. Coba Anda bayangkan kalau Tuhan bikin pemisah antara orang benar dengan orang jahat di tengah jalan gitu ya. Tiba-tiba saya ini gelap, Pendeta Dwi terang. Lagi jalan berdua ini. Tapi yang satu gelap, yang satu terang. Kan orang akan bilang, wih itu yang satu orang jahat itu makanya gelap, nggak dapat matahari. Ya, lalu yang satu itu kayaknya orang benar. Karena apa? Dia dapat matahari. Seminggu lagi kembali. Saya yang terang, Pendeta Muda Dwi yang gelap. Orang bilang, oh sekarang Pendeta Pardosi hidupnya terang. Makanya dapat matahari. Akhirnya terjadilah kekacauan di dunia ini, saudara-saudara. Ya, yang satu kena hujan, yang satu enggak. Ya, bayangkanlah kalau kami jalan berdua lalu saya basah, Pendeta Dwi enggak basah. Nah, ini yang disebut dengan rahmat. Dalam Alkitab itu, saudara perhatikan ada dua, rahmat dan grace. Grace itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau saudara terima, maka saudara akan mendapatkan kasih anugerah. Tetapi rahmat itu diberikan kepada siapa saja. Ya kalau saudara tidak mau terima, ya berarti saudara masuk ke dalam tanah supaya nggak dapat matahari. Betul? Ya. Tetapi matahari itu tetap ada di situ. Saudara yang menghindar daripada apa? Matahari. Saya tidak mau terima hujan dari Tuhan. Ya boleh aja. Kalau ada tempat yang saudara bisa terlindung dari hujan, ya masuk aja ke dalam rumah. Ya. Tetapi tanah di sekitar saudara itu tetap dapat hujan. Tidak bisa. Kita itu hanya bisa menghindar kena hujan. Tapi kita tidak bisa menghindar dari hujan. Ya, karena hujan itu tetap datang. Karena itu adalah keadaan alam yang Tuhan sudah atur. Jadi itulah mercy. Mercy, rahmat. Itu berlaku kepada semua orang. Entah dia jahat, entah dia baik. Itulah kasih yang menyangkut kepada kehidupan jasmani kita. Ya. Tidak ada orang yang bisa menolak itu. Karena itu diberikan dengan cuma-cuma juga. Tidak ada manusia yang mengusahakan dapat matahari, dapat hujan, dapat oksigen. Itu memang diberikan dengan cuma-cuma. Ya. Tidak terlihat apakah saudara itu benar atau tidak. Tapi kalau grace, itu diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi saudara harus menerimanya dengan iman. Ya. Mercy nggak pakai iman, nggak apa-apa. Tapi kalau grace harus pakai iman. Nah oleh sebab itu, maka Matius pasal 5 itu menggambarkan rahmat Tuhan bagi semua manusia. Ya. Yang jahat, yang benar, Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kehidupan, Tuhan berikan apa? Waktu untuk mereka boleh apa? Boleh berubah dan lain sebagainya. Nah yang ketiga adalah, apakah ini masih berlaku sekarang? Ya, dengan analogi yang tadi saya katakan, kalau saudara mengikuti peraturan negara ini, maka hidup saudara akan baik. Ya, akan damai, sukacita. Pekerjaan saudara juga bisa dikerjakan dengan baik, akan membawa rezeki. Lah, bagaimana dengan Tuhan? Ya sudah pasti akan lebih baik lah saudara. Ya, akan pasti lebih baik. Kalau kita berdoa sambil bekerja, Tuhan berkatilah usaha ladang saya ini supaya ada hasilnya. Pasti itu akan apa? Akan berkati. Tapi saya mau kasih tahu. Ada oknum yang tidak senang. Siapa itu? Kuasa kegelapan. Dan boleh saja ada kegagalan yang saudara rasakan. Boleh saja. Dan itu sebagai bagian ujian iman kepada kita. Apa kita tetap bergantung kepada Tuhan? Apakah penurutan kita itu bersifat penurutan materi?
Ya, tahu penurutan materi? Menurut supaya diberkati. Nah, kalau nggak diberkati, ya udah berhenti menurutlah saya. Nggak ada gunanya menurut orang nggak diberkati. Nah itulah namanya penurutan materi namanya. Saya diberkati, tidak diberkati oleh Tuhan, saya sudah menerima berkat lebih banyak daripada yang saya minta. Amin. Saya sudah menerima lebih banyak dari yang saya minta. Jadi kalaupun secara jasmani saya tidak diberkati oleh Tuhan seperti yang saya inginkan, ya seperti yang saya inginkan ya, tolong garis bawahi ya, seperti yang saya inginkan ya. Saya tetap akan menurut kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Karena berkat yang saya terima sudah lebih banyak daripada yang saya inginkan itu. Sampai di sini supaya kita boleh tersentak berpikir ya dan merenung. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Fardosi untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Tadi saya ingat di presentasi disampaikan bahwa kita tidak bisa mengukur ya, jangan diukur-ukur berkatnya apalagi dari segi materi saja. Nah ini ada pertanyaan menarik untuk Pendeta Matias Tani lebih dahulu ya. Ada pertanyaan dari yang masuk ada di kolom chat. Pertanyaannya adalah bagaimanakah menghindari sikap menilai berkat itu dari materi saja agar tidak salah menilai berkat Allah. Tadi disampaikan kan jangan menilai berkat dari materi. Nah, pertanyaannya ini adalah bagaimana supaya kita menghindari sikap menilai berkat itu dari materi saja. Silahkan Pendeta Matias tadi. Baik, terima kasih ya. Jadi kenapa tadi saya katakan bahwa tidak boleh kita menilai berkat Tuhan itu lewat entah mungkin mengelaskan atau membuat kelas-kelas gitu ya. Karena begini, ketika kita menghitung-hitung berkat itu, membuat perbandingan, maka ujung-ujungnya akan kita cari tahu mana yang lebih diberkati dan mana yang tidak diberkati. Jadi memang melihat berkat Tuhan itu harus secara utuh ya. Mungkin contoh ya, ini contoh, mungkin saya tidak diberkati dengan berkat yang bisa kita hitung seperti seperti punya mobil banyak, yang lain punya mobil banyak, tapi saya juga kita juga tidak bisa nilai bahwa karena saya diberkati lebih sedikit daripada yang punya mobil banyak, tidak juga ya. Jadi berkat Tuhan itu harus dilihat secara menyeluruh utuh ya. Boleh jadi kita tidak dapat berkat-berkat itu, tapi ada berkat kedamaian di dalam hati dengan keadaan yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Tuhan. Jadi supaya menghindar daripada itu ya, mensyukuri apa yang kita dapatkan dari Tuhan sebagai berkat, dan cukuplah itu ya. Kalau sudah diberkati cukup ya, kita jangan karena lihat orang lain mobilnya 5, saya cuma punya 1, saya pengen punya 5. Nah itu pada kita tidak mensyukuri berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan jangan pernah kita buat perhitungan berkat itu secara angka ya, karena ujung-ujung pasti siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih sedikit ya. Jadi ya itu mungkin dari saya. Jadi mari kita melihat berkat Tuhan itu secara utuh ya, secara menyeluruh ya, bukan hanya dalam tahap atau dalam satu keadaan tertentu ya. Punya mobil banyak berarti diberkati, punya mobil cuma 1 berarti tidak diberkati, tidak juga ya. Jadi berkat itu harus dilihat secara utuh ya, dan supaya menghindar daripada menghitung-menghitung ya, mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang diberikan oleh Tuhan, anggaplah itu berkat dan cukup. Terima kasih. Amin. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita cenderung akan membandingkan ya. Wah, kalau saya 1, dia 2, dia 3. Kalau saya 3, dia 10. Wah, berarti dia lebih banyak ya. Itu sebabnya enggak boleh dihitung-hitung ya. Ada pertanyaan berikutnya. Mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya, ada teman-teman pendeta yang ingin menanggapi atau memberikan tambahan atau mungkin pertanyaan? Silahkan. Ya, saya mungkin mau menanggapi ya pertanyaan tadi, bagaimanakah menghindari sikap menilai berkat itu dari materi saja agar tidak salah menilai berkat Allah. Berkat Allah itu menyeluruh kan banyak sekali ya, perlindungan Allah ya, Roh Kudus itu adalah berkat yang paling utama yang perlu kita butuhkan setiap saat, setiap hari ya. Kemudian malaikat Tuhan yang digunakan untuk membantu pekerjaan kita, melayani kita setiap saat ya, yang tidak kita lihat
kemudian ada mulai berkat kehidupan, nafas kehidupan ini. Memang berkat itu juga pasti ada materi juga, begitu. Tetapi fokus Tuhan itu kan bukan untuk membuat kita kaya raya dan hidup senang-senang di bumi ini gitu. Fokus Tuhan kan menyelamatkan kita untuk masuk surga. Itulah fokus Tuhan supaya kita itu masuk surga, masuk tanah perjanjian itu. Begitu. Kalau misalnya kita ternyata sudah bisa masuk surga tanpa ada kekayaan, untuk apa lagi kekayaan itu? Itu hanya sekedar bonus aja. Ya gitu. Berkat materi itu hanya sekedar bonus aja, ataupun itu adalah anugerah Tuhan supaya kita bisa melayani, menjadi penatalayan yang baik, misalnya membantu pekerjaan Tuhan dari berkat materi itu. Tetapi ketika berkat materi itu ternyata tidak efektif untuk memastikan kita masuk dalam kerajaan surga, otomatis Tuhan pasti nggak akan memberikan itu untuk umat-umatnya. Seperti contoh para rasul, dia tidak menerima berkat-berkat materi itu, begitu. Tapi kadang-kadang kita ingin lebih hebat dari para rasul itu, mendapatkan berkat-berkat materi. Nah, saya pikir pola pikir inilah yang akan bisa melindungi kita supaya kita itu nggak mikir itu berkat mulu dari segi materi saja gitu. Nah, itu saya pikir. Itu saja tambahannya. Ya, amin. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono untuk tambahannya. Saat ini saya ingin kembali menyapa sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook yang menonton secara live. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Dan ada komentar dari ini pendeta ya, Pendeta Eagle Angko. Soal berkat adalah soal rasa. Bagaimana kita merasa cukup dan terus bersyukur terhadap apa yang kita punya, bukan terhadap apa yang tidak punya. Ya, amin. Terima kasih sudah bergabung dan sudah boleh memberikan tanggapan. Pada sahabat-sahabat konsep, bila mana mungkin ada tanggapan, pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, ini meneruskan pertanyaan yang tadi ya, sepertinya saling berkaitan. Ini terlebih dahulu untuk Pendeta Matias Tani. Tadi di ulangan pasal 28 ada banyak janji berkat Tuhan ya, berkatnya menyeluruh banyak aspek. Nah, ini pertanyaannya menarik. Apakah hidup sehat, kecukupan ekonomi, sukses dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan adalah bukti bahwa kita sudah cukup setia dengan Tuhan? Tadi katanya kalau menurut kan dapat berkat. Sekarang kalau kita sudah lihat hidup sehat, cukup ekonomi, sukses pekerjaan, kehidupan, apa rasanya? Wah, ini bukti bahwa rasanya saya sudah cukup setia kepada Tuhan. Bagaimana Pendeta Matias? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi ini kembali lagi kita buat patokan sendiri ya. Ketika saya berhasil ini berarti apakah itu menjadi tolak ukur bahwa saya diberkati? Ya, jadi seperti tadi saya katakan dalam materi bahwa kembali lagi saya mau tekankan ini pentingnya bahwa kita harus menilai berkat Tuhan itu utuh, menyeluruh ya, bukan hanya dari hal tertentu ya. Bahkan kalau kita belajar dari Alkitab, tokoh-tokoh banyak contoh-contoh tokoh Alkitab seperti Ayub ya, dia diberkati, tapi imannya diuji juga ketika pada saat dia mendapatkan berkat yang limpah, imannya juga diuji. Dan kita dapati di sana bahwa dalam keadaannya diuji, hartanya ditarik lagi, semuanya diambil. Ya Ayub pun dia tetap tetap setia kepada Tuhan ya. Jadi Ayub ini memberikan contoh yang baik juga. Dalam keadaan diberkati, dalam keadaan susah, nama Allah saja yang dimuliakan terus ya. Tidak ada dia menghujat Allah atau mengutuk Allah atau apapun itu. Jadi kalau menanggapi pertanyaannya, apakah itu juga bisa dibilang berkat Allah? Ya boleh saja, bisa jadi. Ya, tapi kalau kita lihat seperti tadi saya katakan bahwa tidak boleh kita buat patokan, oh kalau saya sukses, saya sekolah berhasil, inilah berkat Allah itu ya. Tidak juga ya. Karena ada orang sekolahnya tidak berhasil, tapi hidupnya damai terus. Ada orang sekolah berhasil, punya semuanya, tapi seperti pikiran terus ya. Jadi itu bukanlah menjadi sebuah patokan supaya kita menilai berkat Tuhan itu. Tapi kembali saya katakan seperti tadi bahwa berkat Tuhan itu harus dilihat menyeluruh. Nafas hidup apapun itu dalam kehidupan ini adalah cuman itu oleh karena berkat dan anugerah Tuhan saja ya. Jadi itu sih mungkin dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain atau dari siapa. Silakan. Ya, terima kasih Pendeta Matias Tani untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sebelum saya ke Pendeta Pardosi, mungkin ada
dari teman-teman pendeta yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan jawaban atau bahkan pertanyaan? Kalau belum ada, saya langsung ke Pendeta Pardusi menanggapi yang dua pertanyaan sebelumnya, Pendeta. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini pola pikir ya. Pola pikir ya. Ketika seorang pendeta mungkin dapat ucapan terima kasih dari anggota yang sudah didoakan, lalu sang pendeta katakan, saya baru dapat berkat, gitu ya. Tapi ketika seorang pendeta baru mendoakan anggotanya, tapi tak ada amplopnya, dikatakan nggak ada berkat, gitu ya. Padahal pendeta itu sudah dikasih makan. Jadi makannya itu bukan berkat rupanya, gitu ya. Padahal dengan dia dikasih makan, maka uangnya tersimpan, nggak jadi beli makanan, kan gitu ya sebenarnya ya. Ya, bagaimana pendeta-pendeta muda ya? Kadang-kadang saudara melawat ke rumah anggota, ya mungkin anggotanya sudah didoakan, usahanya berhasil, pas waktu saudara pulang, cuman dikasih buah saja gitu ya. Lalu saudara bilang, aduh berkatnya nggak ada ini ya, cuman buah saja. Nah, buah itu kan berkat juga. Kalau enggak kan saudara harus beli buah. Kan beli buah pakai uang juga. Berarti kan saudara itu hemat uang kan? Itu berkat juga saudara. Ya. Ya, Pak Utauruk sudah ketawa ya. Kalau sudah Pak Utauruk ketawa berarti benar cerita saya ini kan gitu ya. Ya. Baik, yang kedua. Kalau saudara perhatikan buku Ulangan 28 itu ya, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Mungkin kita nggak perhatikan ya. Ayat yang kelima ya. Ulangan 28 ayat yang kelima. Diberkatilah bakulmu. Bakul itu benda mati atau benda hidup? Ada yang mau jawab? Benda mati. Benda mati. Ya kok gimana Tuhan memberkati benda mati? Berikut, diberkatilah tempat adonanmu. Tempat adonan itu gimana kira-kira? Benda mati. Oven. Terus gimana kira-kira kita memahami ini? Saya kasih contoh sederhana. Bisa nggak saudara membuat adonan kue gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi? Bisa? Bisa. Jadi yang diberkati Tuhan itu alat-alatnya. Supaya jangan rusak. Supaya bisa terus bekerja dengan baik. Ya. Tapi pada saat yang sama saudara juga tetap dituntut untuk bekerja. Betul. Adonan itu nggak akan ada gunanya kalau saudara tidak membuat adonan. Tetapi membuat adonan, kalau tempat adonannya bermasalah, apa kira-kira? Ya, saya kasih contoh ya, ada seorang anggota mungkin bisnis tambal ban ya, bisnis tambal ban. Ya. Tapi tiap hari lah ini pompanya ini rusak terus ini. Mesin pompa, apa namanya itu Bapak Utauruk itu? Mesin pompanya yang tabung besar itu. Kompresor. Tiap hari lah rusak kompresor ini. Kira-kira gimana Pak Utauruk dia mau dapat berkat? Kira-kira gimana? Itu sebabnya Tuhan memberkati kompresor ini supaya jangan rusak-rusak. Ya tapi sir kalau sudah 20 tahun kompresor itu masa nggak rusak-rusak? Ya itu usia yang membuat. Ya kan sudah wajar kalau 20 tahun kompresor itu pasti usia. Tetapi Tuhan menjaga supaya kompresor ini jangan cepat rusak. Jangan rusak-rusak. Betul nggak? Nah itu. Pahami itu seperti itu polanya gitu loh. Baca dari ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota. Jadi meskipun saudara di kota dengan banyak tantangan, tapi Tuhan akan menolong saudara. Diberkatilah engkau di ladang. Lalu ayat yang keempat. Diberkatilah buah kandunganmu. Buahnya yang diberkati. Buahnya itu berarti apa? Kalau dibilang buah kandungan berarti apanya yang diberkati? Anak-anaknya, kan gitu. Ya. Bukan berarti saudara langsung punya anak 20. Bayangkan kalau semua anggota gereja Advent anaknya 20. Apa enggak kita menjadi persoalan bagi pemerintah? Disuruh KB malah 20 anaknya. Enggak. Tuhan memberkati anak-anak dari
kandungan kita. Yang kedua apa? Diberkatilah hasil bumimu. Jadi meskipun hasil bumi kita itu sedikit, tapi itu bisa kita gunakan dengan baik. Bisa kita gunakan dengan maksimal. Saya kasih contoh. Yang datang kepada Yesus, anak-anak itu berapa yang dia bawa? 5 ekor ikan, 5 ketur roti, dan 2 ekor apa? Ikan kan? Tetapi ketika itu diberkati Tuhan, ternyata itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Mari kita lihat Ulangan 28 dalam konteks seperti ini. Ya, ini baru saya kasih sekarang ini ya. Kemarin-kemarin enggak saya kasih ya. Karena ilmunya harus disimpan dikit-dikit. Ya. Jadi seperti itulah kita memahami. Coba perhatikan lagi. Diberkatilah ternakmu. Jadi ternak saya cuma 1 Pak Pendeta. Jadi bagaimana yang 1 ini Pak Pendeta? Tenang, Tuhan akan berkati yang 1 itu. Ya. Tiba-tiba saya punya ternak betina Pendeta. Kapanlah ternak saya ini beranak? Jangan khawatir, Tuhan akan kirim ternak jantan punya orang nanti. Mohon maaf, berkelamin dengan ternak saudara yang perempuan itu, akhirnya anaknya kan ada ya. Ya. Jadi akhirnya anak itu punya siapa sekarang? Ayo, punya siapa anak itu? Ya. Ya punya saya, kan hamilnya di saya. Ya kan, hamilnya kan di saya. Loh tapi itu kan karena janin ternak saya. Ya siapa suruh ternakmu menghamili ternak saya? Ya sekarang ini punya saya dong berarti. Ya, bagaimana cara Tuhan memberkati yang cuma 1? Nggak usah ditanya, itu cara Tuhan. Itu maksud saya ya. Jadi diberkatilah ternakmu, berarti ternaknya harus 2.000. Enggak juga. 1 pun bisa Tuhan jadikan itu apa? Ternak saya 1, tapi tiap hari susunya keluar. Berarti minum susunya gratis enggak Pendeta Matias? Hah? Gratis, gratis. Gratis? Gratis. Pendeta Adrian punya ternak 10, tapi jantan semua. Minum susu enggak dia? Enggak. Enggak minum susu dia. Dia harus beli susu. Beli susu dia. Karena jantan enggak ada susunya kan gitu. Ya. Bagaimana? Sudah bisa Pendeta Jimmy Huta Barat memahami berkat ini? Ya. Saya umpamanya Gojek. Ya. Kalau motor ini rusak terus. Ya. Motor ini nabrak. Bagaimana ini? Diberkatilah motormu. Saya gantilah kalimatnya ya. Karena saya tidak punya adonan lagi sekarang. Diberkatilah motormu. Motor saya ini tidak rusak. Tidak dicuri orang. Ya, tidak nabrak. Ini diberkati saya. Tapi motor saya tetap 1, enggak jadi 1000 motor saya. Enggak, tetap 1 motor saya. Tapi 1 itu jadi berkat buat saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Cardosi untuk pelajaran-pelajarannya. Saya lihat di Facebook ada saudara kita, Bro Yoyon Tanah. Dia berikan tanggapan, belajar untuk menyukai apa yang kita dapat. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin ya. Kita yakini bahwa Tuhan selalu berikan yang terbaik. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Dan ini masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya untuk Pendeta Matias Tani. Pertanyaannya adalah begini. Apakah hanya dengan mendapat berkat, maka hidup manusia itu merasa sukacita? Apakah dengan tidak adanya berkat sekalipun, maka hidup umat-umat Tuhan tidak bisa bersukacita? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab ya, Alkitab selalu membawa kita kepada pusatnya atau sumbernya ya. Kalau kita baca Yeremia 29 ayat 11 itu kan rancangan yang Tuhan kasih kepada kita itu tidak ada yang jahat ya, selalu baik ya. Makanya tadi saya sempat mengutip kondisi Ayub ya. Dia awalnya berkatnya luar biasa ya. Setelah itu dia diuji, hilang semua berkatnya ya. Tapi itu juga bukan dipandang oleh Ayub sebagai sesuatu yang tidak baik ya. Buktinya apa? Dia tetap bersyukur kepada Tuhan, bahkan dia tidak pernah menghujat Tuhan dalam keadaan atau kondisi yang sangat-sangat apa?
sangat-sangat menyedihkan, bahkan menyusahkan dia ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau konsepnya kita pahami bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan itu semuanya yang terbaik bagi kita, tidak ada yang jahat. Berarti apapun yang Tuhan berikan keadaan kita, mau susah mau senang, kita yakini bahwa keadaan itu pun, dalam keadaan susah pun boleh jadi Tuhan ajari kita untuk apa? Tetap bergantung sama Dia ya. Saya ambil contoh lagi ya, Abraham. Abraham ketika Tuhan berjanji untuk punya anak, untuk dia punya anak, umurnya 75. Dia punya anak umur ke-100. Umur yang ke-100. Berapa lama dia berdoa? 25 tahun. Tunggu waktu yang cukup lama. Nah, ketika menunggu waktu yang cukup lama itu ya secara pikiran manusia dia sempat ragu juga sama Tuhan. Akhirnya dia mengambil cara ya. Tapi yang saya mau tekankan poinnya adalah bahwa keadaan susah pun sebenarnya untuk melawan keadaan susah kita adalah lebih banyak bersyukur ya. Lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, karena mulai dari mengeluh akan menuntun kepada dosa. Tuhanlah kita persalahkan, orang lainlah kita persalahkan dan sebagainya. Tapi orang beriman akan hidupnya seperti Ayub, mau susah mau senang Allah selalu dimuliakan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Matias. Ini jadi pertanyaan lagi ya dari pertanyaan tadi, jawaban Pendeta Matias. Ini mungkin buat teman-teman pendeta boleh nanggap ya. Pertanyaannya bagaimana saya sukacita kalau nggak dapat berkat gitu ya. Bagaimana tetap sukacita walaupun mungkin tidak ada berkat begitu. Bagaimana kita tetap rasa sukacita? Silahkan teman-teman pendeta. Bila mungkin ada yang mau berbagi. Mungkin dari saya, bagaimana mungkin seringkali kita itu kan manusia melihat kalau berkat itu ada sesuatu yang didapat. Ada sesuatu yang terlihat, didapat, baru kita katakan itu berkat. Padahal sebenarnya kan berkat itu banyak, ya banyak yang Tuhan berikan. Yang tanpa kita sadari, contoh, kita sekarang aja masih bisa bernafas, itu juga berkat Tuhan, ya. Tapi bayangkan ada orang-orang yang lain yang mungkin kita tahu saat ini sedang dalam pergumulan, ya, bernafas pun agak susah, harus menggunakan tabung oksigen, tapi dia juga pun apa? Mendapat berkat. Tuhan masih mengizinkannya untuk apa? Untuk hidup. Nah, berbicara tentang bersukacita ya, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman ataupun pendeta Pardosi nanti. Pada prinsipnya adalah kita mungkin bisa belajar sama seperti Ayub. Pada saat itu Ayub mengalami suatu pergumulan, pencobaan yang harus dia alami begitu berat, tetapi yang luar biasa dari Ayub adalah nanti ada sukacita yang dia dapatkan. Pada saat itu saya yakin dia sebagai manusia, yang namanya manusia itu sedih, susah ketika mengalami pencobaan, itulah manusiawi ya. Namanya kita ini kan manusiawi. Tetapi ketika kita bersyukur sama Tuhan, nanti ada sukacita, sukacitanya nanti. Mungkin kita kemarin melihat bagaimana kasus kejadian pesawat Sriwijaya Air yang jatuh, ya bukan berarti bahwa kita tidak berduka, kita juga turut berduka atas kejadian itu. Itulah rencana dan kehendak Tuhan ya. Tapi kita lihat ada kisah di mana ada orang yang mau naik pesawat itu, ya. Dia mau naik pesawat itu, tapi karena ke Pontianak itu wajib harus swab, sedangkan dia tidak punya uang untuk swab, mahal. Akhirnya putuskan apa ya, sudahlah saya nggak jadi naik pesawat itu, saya naik kapal laut. Lalu akhirnya apa? Dia naik kapal laut. Ternyata setelah dia tiba di tempat tujuan, dia apa? Dapat kabar itu. Bukan berarti saya katakan yang di pesawat itu Tuhan tidak lindungi. Tuhan pun apa? Tetap melindungi mereka. Tetapi ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka. Tapi di sisi yang lain, pria yang tadi mau naik pesawat tidak jadi naik pesawat itu, dia apa? Akhirnya apa? Dia bersyukur. Ternyata apa? Tuhan masih memberikan dia kesempatan. Artinya apa? Hidup kita ini hanya ada satu alasan. Tapi kita tidak tahu alasannya apa. Kadang-kadang sekarang kita ngerasa, kenapa ya Tuhan kok izinkan itu terjadi dengan saya? Kadang-kadang kita tidak memahami. Tetapi kita tidak tahu. Nanti alasannya baru kita tahu nanti belakangan. Sama seperti siapa? Ayub. Yang dia tahu, alasan pada saat ini yang dia tahu hanya satu. Bahwa Tuhan itu apa? Tetap baik, Tuhan itu tetap menyertai dia. Walaupun dia pun tidak tahu nanti ke depan ini seperti apa. Jadi mari kita tetap bersyukur sama Tuhan, sama seperti juga Alkitab katakan ya, bersukacitalah senantiasa. Ya, sekali lagi katakan bersukacitalah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Adrian. Baik, Pendeta Ricky. Dwi. Oh, sebelum ke Pendeta Dwi, Pendeta Matias boleh. Silakan. Ya, saya cuma mau kasih ayatnya saja ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu ya.
Dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Jadi di situ dia tidak hanya bilang mengucap syukur dalam segala hal ketika engkau bersuka cita, tapi dia bilang segala hal, apapun itu ya. Jadi dengan demikian orang yang beriman akan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun itu. Terima kasih. Amin. Silahkan Pendeta Dwi. Ya, saya mau ikuti Pendeta Matias juga baca ayat Alkitab. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ada satu berkat yang mungkin akan menjadi bagian kita, itu yang tidak mungkin bisa diberikan kepada siapapun orang kecuali pengikut Yesus, adalah damai yang melampaui segala akal. Damai yang melampaui segala akal ini, ya saya pikir inilah yang akan melindungi hati kita begitu. Jadi walaupun hidup kita susah, hidup kita kekurangan, banyak masalah, tapi Tuhan akan jaga hati kita dengan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dan inilah yang mungkin berkat yang paling kita butuhkan pada saat ini gitu. Karena Tuhan tidak akan tidak akan membebaskan kita terbebas dari masalah-masalah, pergumulan, kekurangan, misalnya kegagalan, kebangkrutan, apapun itu. Tetapi kita masih punya ini. Jadi jangan kita sangka bahwa nanti kalau ada orang, oh itu kok datang ke gereja, dia harus jalan kaki 5 kilometer, kemudian bajunya yang dipakai itu adalah belum ada baju yang baru selama 5 tahun terakhir, kemudian banyak masalahnya. Jangan pikir bahwa mereka itu tidak bisa bersukacita. Jangan-jangan mereka tuh masih bisa bersukacita karena memang ada Tuhan di dalam hatinya. Dan itu adalah sukacita terbesar kita seharusnya. Jadi biarlah kita pun jangan meletakkan kebahagiaan-kebahagiaan itu hanya pada berkat-berkat itu saja gitu. Tetapi bagaimana dengan Tuhan ada dalam hati, itulah harusnya menjadi sukacita terbesar kita. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Pendeta Dwi. Dan rasanya kita juga perlu mengingat ya kata-kata Ayub pada istrinya ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk ya. Itu sebabnya perlu penting kita selalu percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ini bagian yang terakhir kita mau berikan kepada Pendeta Pardosi sekalian closing statement, dan nanti selanjutnya closing statement dari Pendeta Matias tadi. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih ya. Saya baca ya, karena Pendeta Dwi bawa Alkitab, Pendeta Matias bawa Alkitab, aku pun bawa Alkitab kan gitu. 1 Timotius pasal 6. Ya. Mulai ayat yang kelima. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, prinsip yang pertama, ada rasa apa? Cukup. Standarnya siapa? Ya dirimu sendirilah. Nggak bisa kita ngikutin orang. Kalau saya sudah cukup, ya sudah. Ya, kalau bagi orang itu belum cukup Pak Pendeta, ya terserah saudara. Bagi saya sudah cukup ya. Cukup 1 rumah, cukup 1 mobil, cukup 1 istri, ya kan sudah cukup. Kalau nggak cukup, ngambil lagi nanti 2, 3, 4. Yang berikut, kenapa saya harus merasa cukup? Ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar dari dunia ini, yaitu mati. Waktu lahir kan nggak bawa apa-apa, ya waktu mati juga nggak bawa apa-apa. Jadi ya cukup saja sudah. Lalu ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya pakai uang. Betul Pak Utauro? Ya. Iya. Uang itu bukan segala-galanya, betul. Tetapi segala-galanya pakai apa? Pakai uang. Ya. Pakai uang. Ya. Di dunia ini sekarang tidak ada yang tidak pakai uang, saudara-saudara. Mohon maaf. Ke kamar kecil aja kita di tempat umum, ya kecuali di mall ya. Kalau yang di pinggir-pinggir itu bayar saudara. Di terminal bayar saudara. Di mall aja yang nggak bayar ya. Ya tapi masa kita setiap buang air kecil harus ke mall kan? Kan kadang-kadang mallnya tutup. Ya kan? Ya berarti harus apa?
Kadang-kadang di pinggir jalan bayar, saudara-saudara. Ya. Jadi kita butuh uang. Kalau sampai ada orang katakan saya tidak butuh uang, mungkin orang itu sudah bisa hidup tanpa uang. Ya. Kita ini butuh uang. Tapi Tuhan akan berikan. Ya, akan berikan. Nah, sebagai penutup saya kasih ilustrasi dari Alkitab saja ya. Janda di Sarfat itu, saya mau tanya sama pendeta muda di sini. Janda di Sarfat itu berapa yang dia punya? Apa yang dia punya? Ketika Elia katakan buat dulu sama aku roti. Dia punya apa? Segenggam tepung, Segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. sedikit minyak dalam buli-buli. Buli-buli itu kan kecil, saudara. Tetapi Tuhan berkati itu ketika janda ini mau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan sebenarnya mau menolong janda ini. Tuhan bukan mau menolong Elia. Bukan. Elia itu bisa dikasih makan terus sama Tuhan dengan burung gagak itu. Saya pun sampai sekarang masih bertanya, burung gagak itu dapat roti dengan daging 2 kali sehari dari mana ya kira-kira ya? Dan saya yakin dagingnya itu sudah matang, tinggal makan, nggak pakai bakar-bakar lagi ya. Nggak ada kesempatan mau bakar-bakar lagi kan. Ya. Dari mana lah ini roti dengan apa? Daging ini 2 kali sehari diantar burung gagak. Belum lagi kalau nanti saya tanya di sorga nanti sama Tuhan, burung gagaknya itu sama nggak Tuhan? Atau ganti-ganti burung gagaknya? Ya. Kalau sama canggih juga ini. Tiap hari burung gagak yang sama yang datang. Ya. Tapi saya penekannya kepada apa? Janda ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau saudara baca tulisan Roh Nubuat, janda ini memang dia adalah seorang yang dermawan sebelumnya. Tetapi oleh karena kekeringan yang panjang itu, maka dia pun mengalami kesulitan. Dia seorang yang percaya kepada Allahnya Israel, meskipun dia bukan orang Israel. Tetapi dia dengar-dengar Allah Israel itu karena memang Sarfat itu kan tidak jauh dari Israel. Tapi saya mau tanya, apakah tiba-tiba tepung janda ini berlimpah? Apakah tiba-tiba minyaknya berlimpah? Enggak. Tetap sedikit tepungnya, tetap sedikit minyaknya. Tetapi janda ini dengan anak ini hidup sekian lama sampai hujan turun. Jadi ini yang saya katakan tadi. Tuhan akan memberkati yang sedikit itu, adonan kita. Sehingga kita tetap bertahan di tengah-tengah kesusahan. Bertahan di tengah-tengah penderitaan di dunia ini. Bisa kita bertahan dibuat Tuhan. Dan itulah berkat yang Ulangan 28 itu. Walaupun sedikit, tapi saudara bertahan dengan itu. Tidak habis-habis. Ada terus. Ada terus. Ya, makanya yang diberkati itu adalah hasilnya. Ya, buah kandunganmu, ya, hasil tanahmu, hasil ternakmu, itu yang diberkati Tuhan. Ya. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan berkat dari Tuhan supaya kita bisa bertahan hidup di dunia ini sampai Yesus datang. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Pardosi. Sekarang waktunya Pendeta Matias Tani boleh menyampaikan closing statement sebelum kita menutup acara malam hari. Silakan Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Dari saya sederhana saja, kita perlu ingat baik-baik tadi ya, sema-sema ya. Bahwa bukan hanya sekedar mendengar, apalagi yang kita pelajari malam ini, tapi lebih daripada taraf sekedar kita mendengar, ada hal yang dituntut di sana yaitu to hear and to do ya. Jadi mendengar dan melakukan ya. Jadi bukan hanya sekedar kita mendengar, tetapi kita perlu melakukan supaya kita diberkati ya. Bukan supaya kita mendapat berkat, tapi supaya kita diberkati ya. Karena hasil dari penurutan kepada Tuhan adalah berkat yang akan diberikan ya. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar mendengar, tapi sema-sema ya, supaya kita hidupkan itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih banyak kepada Pendeta Matias Tani yang sudah menyampaikan pelajaran yang sangat baik malam hari ini. Dan terima kasih juga Pendeta Pardosi sudah memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita. Dan teman-teman, rekan-rekan pendeta yang sudah juga memberikan tanggapan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan saudara-saudara, sahabat konsep yang bergabung di ruang Zoom ini, terima kasih. Dan untuk
sahabat-sahabat konsep yang juga menyaksikan dari Facebook dan mungkin di YouTube nanti, terima kasih sudah boleh bergabung. Kami sangat mengapresiasi kehadiran saudara, kita boleh sama-sama belajar. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai ke malam yang terakhir dalam rangkaian besar di bulan ini, dan minggu depan kita akan masuk ke tema yang baru. Kita sudah selesai, tidak terasa ya, kita sudah selesai dari 5 buku Musa. Kita banyak sekali dapat pelajaran, dan kita akan pergi ke buku Injil mulai minggu depan. Jadi mulai minggu depan, tema besar kita sepanjang 1 bulan adalah pekabaran-pekabaran dari kitab Matius. Ada 5 pertemuan, mulai dari awal tanggal 1 hingga tanggal 29. Dan minggu depan yang akan membawakan pelajaran adalah Pendeta Muda Adrian Ronesi. Judulnya adalah Dasar Hukum Kerajaan Allah. Kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Kami mengundang Pendeta Dwi Cahyono boleh memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas berkat dan juga pemberian-pemberian daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak layak untuk menerimanya, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh menerima semua berkat-berkat itu. Biarlah apa yang sudah kami terima dalam kehidupan kami akan menjadi sesuatu yang baik bagi kami. Dan biarlah Tuhan mendatangkan berkat yang limpah untuk kami. Berkati dengan kedamaian, sukacita, dan juga kebahagiaan. Melindungi kami daripada orang-orang jahat maupun roh-roh jahat. Biarlah kasih karunia Tuhan ada di dalam tengah-tengah kami. Mohon berkat-Mu, dan kami juga mengucap syukur untuk hamba Tuhan, Pendeta Matias, yang sudah menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan juga Serpardosi yang membantu kami dalam belajar di dalam pelajaran pada malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, dan kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kami semua, dan juga para sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi, yang pada saat ini telah mengikuti diskusi ini, yang ada di dalam Zoom maupun yang ada di media Facebook. Biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Zoom yang berjalan dengan baik, internet yang berjalan dengan baik, dan juga kami semua boleh menerima pekabaran ini tanpa ada masalah. Dan biarlah kami semua dapat melewati malam ini dengan kasih karunia Tuhan dan berkat-berkat daripada Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh kembali lagi untuk mengikuti pembelajaran pada minggu depan, pada jam yang sama ini. Biarlah kami semua diberikan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan untuk mengikuti setiap pelajaran di dalam rangkaian belajar kami melalui acara konsep ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak pelajaran yang sudah kita dapatkan, mudah-mudahan itu boleh selalu jadi kekuatan bagi kita. Dan sampai bertemu minggu depan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.